Jadi nanti di akhir zaman, yang mana laut akan dibinasakan oleh malaikat maut, gunung akan dihancurkan oleh malaikat maut dengan jeritannya, dan bumi termasuk juga akan dibinasakan oleh malaikat maut. Lalu malaikat maut akan mencabut ruh malaikat yang tersisa, di antaranya yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat pembawa arsy. Setelah semuanya dicabut, tinggal malaikat Jibril sendiri, malaikat Israel, bukan malaikat Jibril, tinggal malaikat Israel sendiri. Lalu Allah merintahkan untuk malaikat Israel ini mencabut ruhnya sendiri. Akhirnya malaikat Israel ini menuju pada suatu tempat antara surga dan neraka, lalu dicabut ruhnya sendiri dengan memalingkan wajahnya ke atas langit. Lalu dengan seketika malaikat Israel ini menjerit dikarenakan sakitnya daripada dicabut ruhnya. Ketika semua sudah binasa, termasuk malaikat sudah dicabut ruhnya, lalu Allah menghidupkan kembali. Di antaranya malaikat yaitu yang hidup kembali, yang dihidupkan oleh Allah, ya, hidup lagi. Di antaranya yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Mizrail. Namun yang dihidupkan pertama kali yaitu malaikat Israfil. Ketika malaikat Israfil hidup, lalu malaikat Israfil mengambil sangkakalanya. Lalu Allah memerintah terhadap malaikat Ridwan, Zainil Janan, hiasilah surga. Jadi hiasi surga untuk siapa? Li Muhammadin wa ummatihi, untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Setelah itu semua malaikat mencari daripada kuburannya atau makamnya Nabi Muhammad. Ketika turun ke bumi, mereka kaget dan heran karena bumi menjadi rata, tidak ada bangunan, tidak ada tumbuhan, rata sejauh mata memandang. Dan malaikat ini mencari makamnya Nabi Muhammad. Tiba-tiba ada sinar dalam suatu tempat yang mana sinarnya ini tembus ke atas langit, yang mana di situ dipastikan itu adalah makamnya Nabi Muhammad. Lalu dihampiri. Setelah dihampiri, lalu malaikat Israel, malaikat maut berkata di depannya makamnya Nabi Muhammad, ayyatuhar ruhut thayyibah, wahai ruh yang bagus, kumi, bangunlah. Jadi ketika malaikat Israel berkata seperti itu, akhirnya makamnya Nabi Muhammad ini terbelah jadi dua, ya. Muka, ya, memecah, ya. Ternyata Nabi Muhammad ada di situ, huwa jalisun, Nabi Muhammad sedang duduk, yang mana sedang mengembaskan kepalanya daripada debu dan jenggotnya juga. Setelah itu lalu malaikat Jibril memberikan pakaian dan membawakan buraq, yang mana buraq di sini akan kita jelaskan seperti apakah buraq itu. Bahwasannya di bab yang ke-24, buraq itu memiliki dua sayap, yang mana buraq ini akan terbang dengan dua sayapnya di antara langit dan bumi. Wajahnya seperti wajah manusia, lisannya seperti lisan orang Arab, dan alisnya jelas, dan dua tanduknya besar, dan dua telinganya tipis, dan ekornya seperti ekornya sapi, namun ditetesi atau dilapisi dengan emas yang berwarna merah. Malah ada suatu pendapat bahwasannya indahnya daripada buraq itu seperti merak, dan lebih tinggi daripada himar. Jadi buraq itu lebih tinggi daripada himar. Kenapa kok dinamakan buraq? Dinamakan buraq karena cepatnya buraq sekali melangkah itu sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata memandang, dan di situ juga pijakan pertama kali buraq. Seperti kilat, malah di sini seperti kilat dikarenakan namanya buraq dari al-barqu, artinya kilat. Jadi cepatnya buraq itu secepat kilat.
Malah sekarang yang sudah tersebar itu ada foto atau gambar yang mana seperti kuda bentuknya, ya, lalu kepalanya seperti kepala manusia berjenis kelamin perempuan, kayak perempuan lah kepalanya itu, tapi bentuknya kayak kuda dan punya sayap. Itu sebetulnya bukan seperti itu buruk itu. Kalau ada yang punya seperti ini di rumahnya, bakar, bukan seperti itu buruk itu. Itu termasuk perbuatan daripada orang kafir, seperti itu. Buruk tidak seperti itu. Kalau ada yang punya seperti ini fotonya, segera bakar, karena ini termasuk pelecehan terhadap agama. Jadi buruk itu mempunyai dua sayap, wajahnya seperti wajah manusia, tanduknya besar, terus telinganya tipis, ekornya seperti ekornya sapi. Malah di sini ada sebuah pendapat indahnya bagaikan merak. Dan sekali dia melangkah sejauh mata memandang, artinya secepat kilat, buruk itu. Yang mana buruk ini pernah dinaiki oleh Nabi ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Tuh. Itulah daripada karakter daripada buruk di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Paham ya?